Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, NIM 124150666. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan rapat kantor di Badan Pusat Statistik atau disebut BPS Kota Pontianak. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami, rapat di BPS itu memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan organisasi. BPS berada di bawah koordinasi BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS RI, sehingga rapat dapat dilaksanakan pada tingkat nasional, provinsi, maupun internal kantor. Rapat tingkat nasional itu umumnya dilakukan secara daring melalui Zoom, sedangkan rapat dengan BPS Provinsi itu dapat dilakukan secara daring maupun tatap muka. Sementara itu, rapat internal dilaksanakan untuk membahas kegiatan dan koordinasi di lingkungan BPS Kota Pontianak. Perkenalkan, nama saya Indi Zulhia Safira dengan NIM 124150665. Saya dari kelompok 5, yaitu tema rapat kantor. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan dan juga tujuan rapat. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan rapat di kantor BPS atau kantor Badan Pusat Statistik Kota Pontianak itu disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Nah, rapat rutin itu dilaksanakan 1 kali setiap triwulan sebagai kegiatan monitoring dan juga evaluasi atau MONEV. Nah, dalam rapat tersebut itu yang dibahas yaitu capai target, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan, dan juga tindakan lanjut yang harus dikerjakan. Nah, selain rapat rutin, terdapat juga rapat persiapan sebelum suatu kegiatan. Kegiatannya yaitu seperti survei dan juga sensus. Pada rapat persiapan, itu ditentukan pembagian tugas, daftar pekerjaan atau to-do list, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah kegiatan berjalan, itu juga akan diadakan rapat evaluasi yang diadakan di tengah ataupun di akhir kegiatan. Nah, bertujuan agar pelaksanaan berikutnya itu menjadi lebih efektif lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Pratiwi dengan NIM 124150663. Nah, di sini saya akan menjelaskan anggota 3 yaitu frekuensi dan peserta rapat. Nah, berdasarkan hasil wawancara frekuensi di rapat di BPS cukup sering. Nah, selain rapat rutin setiap triwulan, rapat ketua tim dilaksanakan sekitar 1 kali dalam setiap bulan untuk membahas isu dan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, masing-masing tim ini juga mengadakan rapat sesuai kebutuhan, bahkan umumnya setiap bulan. Nah, selain itu, setiap pagi terdapat briefing singkat sekitar 30 menitan sebagai sarana koordinasi harian. Nah, peserta rapat ini juga disesuaikan dengan jenis rapatnya, seperti rapat ketua tim hanya diikuti oleh ketua tim, sedangkan rapat masing-masing tim diikuti oleh anggota tim tersebut. Namun, terdapat juga rapat yang melibatkan seluruh pegawai BPS Kota Pontianak. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 1241575. Di sini saya akan membahas tentang persiapan dan jalannya rapat. Berdasarkan hasil wawancara sebelum rapat dilaksanakan itu, penyelenggara terlebih dahulu menyiapkan berbagai kebutuhan. Setiap rapat itu selalu diawali dengan undangan resmi yang berisi yaitu agenda, waktu, tempat, dan daftar peserta. Selain itu, penyelenggara juga menyiapkan bahan diskusi atau lembar kerja yang akan dibahas dalam rapat. Dalam beberapa kesempatan, peserta diminta mengisi data atau laporan terlebih dahulu, sehingga saat rapat berlangsung itu pembahasan dapat lebih fokus dan efisien. Untuk pimpinan rapat, apabila rapat melibatkan seluruh pegawai, biasanya dipimpin oleh Kepala BPS Kota Pontianak. Sedangkan rapat tingkat tim itu dipimpin oleh ketua timnya masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudina Widianisa. Saya dari kelompok 5 dengan NIM 124150656. Nah, di sini saya akan melanjutkan
yaitu membahas tentang hasil wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa administrasi rapat di BPS sangatlah tertib. Setiap rapat selalu dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, serta notulen atau berita acara rapat. Notulen biasanya ditunjuk secara bergantian atau berasal dari tim umum. Dengan adanya notulen, seluruh hasil diskusi, keputusan, dan tindak lanjut dapat terdokumentasi dengan baik. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rapat di BPS Kota Pontianak sudah terstruktur, terjadwal, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat mendukung koordinasi, pengambilan keputusan, serta keberhasilan setiap program kerja. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat di BPS Kota Pontianak terstruktur dan tertib, mulai dari level nasional, provinsi, hingga internal. Ada rapat triwulan untuk monef capaian dan lengkap dalam notulen.